modern-day life. A fraction of history, made a reality by the pioneers that challenged the unimaginable, unleashing a constant progress of innovation that dramatically improved our lives and empowered economies and societies to grow at an astounding velocity. But the modern world is posing a tremendous strain on our future. Faced with impending environmental risks, disruptive new technologies, and increasingly more complex consumers and markets, today's visionaries must entirely reimagine business models and processes in order to become sustainable while retaining a competitive edge. Challenging the status quo will depend on great courage and determination, and by leveraging the right technologies. Dassault Systèmes 3D Experience platform empowers the next generation innovators to enhance the real world with the virtual world, creating, designing, and testing the total experience, from idea to market delivery and usage. As a system of operations, the 3D Experience platform connects an organization's entire value chain into a single collaborative ecosystem, integrating every phase of a product's lifecycle, from strategy and design to engineering and sales, providing a holistic real-time vision of a business. The 3D Experience platform is comprised by a portfolio of powerful applications, unleashing the full potential of each individual. With industry solution experiences tailored for each industry, it unites people, ideas, and data seamlessly, wherever, whenever, whether running in the cloud or on-premise. As a business model, the 3D Experience platform enables companies to re-architect their value chain from inception to creation to transaction, exploring and reimagining roles, relationships, and new circular methods of operating. It is also an extended marketplace, directly connecting sellers with buyers, purchasers with subcontractors, and service providers with end customers. The 3D Experience platform is the only platform that both is a system of operations to run a business and a business model to transform a business. It is a catalyst, leveraging collective intelligence, agility, and efficiency to deliver a new world of sustainable innovations, capable of harmonizing product, nature, and life. The question is simple. What does Dassault Systèmes do? Dassault Systèmes is conceiving state-of-the-art software solutions for 3D modeling, simulation, information intelligence, and collaboration on an interconnected, secure online ecosystem called the 3D Experience Platform. An ecosystem that allows people to collaborate, to create and visualize virtual twin experiences that gives people the ability to rapidly explore unlimited potential scenarios, predict future behavior based on real data, imagine sustainable solutions, and perfect them without risk, without waste. An ecosystem that helps academics to learn and teach new skills, enables innovators and startups to realize their dreams, helps manufacturers make their operations efficient and sustainable, supports medical professionals to develop a patient-centric approach for healthier lives and to enable precision medicine at scale, and allows public servants to provide better services to citizens and governments to make cities better places to live. We know systems are everywhere, and systems are complex. But thanks to virtual worlds and the 3D Experience platform, we transform complexity into clarity, helping millions of people turn innovation into durable human progress. It's what Dassault Systèmes is. It's what we do. Oke, mungkin sedikit sebelum masuk ke topik pada hari ini, sedikit dari saya 3D Experience. Jadi 3D Experience ini, berikut adalah 3D Experience untuk yang akan dipresentasikan oleh Mas Ando nanti. 3D Experience ini bisa diintegrasikan untuk segala macam jenis software, baik itu software dari Dassault Systèmes ataupun mungkin
dari Inventor atau dari Siemens NX, itu semuanya bisa terintegrasi dalam satu platform, yaitu 3D Experience. Nah, untuk 3D Experience biasanya banyak digunakan untuk 11 industri. Salah satunya ada transportasi mobility, aerospace and defense, marine, sampai ke consumer, package, good and retail. Oke, dalam slide ini saya akan membahas bagaimana SolidWorks dapat membantu Bapak dan Ibu membuat keputusan yang lebih baik dari awal dalam proses desain yang pada akhirnya akan menghemat timeline dan juga costing. Oke, pada proses saat ini, secara tradisional proses desain ke manufaktur mengikuti pendekatan serial. Yang pertama itu adalah proyek dan konsep awal. Disinilah ide dan konsep awal Bapak Ibu semuanya dikembangkan. Lalu ada electrical design, komponen elektrik dari desain dikembangkan. Lalu ada mechanical design, aspek mechanically design. Ada desain validation, desain divalidasi untuk memastikan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Lalu ada technical communication, informasi dikomunikasikan ke pemangku kepentingan terkait di technical communication. Lalu yang terakhir ada operation. Nah, di operation ini desain diserahkan ke operation untuk manufaktur. Nah, bentuk pendekatan tradisional ini sering menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya karena sifatnya yang berurutan. Untuk mengatasi tantangan ini, seperti apa sih untuk mengatasi tantangan ini? Oke, dari SolidWorks mengusulkan pendekatan terintegrasi, yaitu dengan proyek dan konsep awal, sama seperti dalam pendekatan tradisional, disinilah ide awal dikembangkan. Lalu ada integrated electrical and mechanical design. Berbeda dengan proses serial, SolidWorks mengintegrasikan proses desain elektrikal dan juga mekanikal. Integrasi ini yang tadi saya bilang memungkinkan pengguna atau user mengembangkan dan kolaborasi simultan antara tim desain yang berbeda. Lalu untuk desain validation, dengan desain terintegrasi, validasi dapat dilakukan lebih awal dan lebih sering, sehingga masalah potensial dapat ditemukan dan lebih cepat. Lalu ada technical communication. Technical communication ini komunikasi teknis yang terintegrasi memastikan semua pemangku kepentingan selalu mendapatkan informasi terbaru sepanjang proses desain dari user. Oke, lalu ada project data management. Ada project data management. Di project data management adalah manajemen data yang efisien, memastikan untuk semua data proyek terorganisir dan mudah diakses. Nah, manfaatnya apa sih dari semua ini? Yang pertama itu membuat keputusan yang lebih baik, lebih awal, yaitu dengan mengintegrasikan proses dan meningkatkan komunikasi, keputusan yang lebih baik dapat dibuat lebih awal dan proses desain. Yang kedua itu adalah menghemat waktu tentunya, dan juga menghemat biaya. Pendekatan yang disarankan ini mengurangi penundaan dan meminimalkan biaya yang terkait dengan pekerjaan ulang dan perubahan pada tahap akhir. Dengan mengadopsi pendekatan terintegrasi SolidWorks, Bapak dan Ibu dapat secara signifikan meningkatkan proses desain ke manufaktur yang mengarah pada penyelesaian proyek yang lebih efisien dan hemat biaya. Oke, kita next slide. Slide ini menunjukkan bagaimana SolidWorks menyediakan solusi lengkap untuk seluruh produk lifecycle dari konsep awal hingga produksi akhir. Yang pertama, untuk preliminary project and concept, di tahap awal ini kita menggunakan alat seperti SolidWorks Sculptor dan Creator untuk merancang konsep awal produk. Lalu yang kedua ada integrated mechanical and electrical design. Di sini kita menggabungkan antara desain mekanik dan juga electrical, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk desain validation, setelah desain dibuat, kita memvalidasi dan juga menguji desain tersebut dengan menggunakan alat simulasi seperti simulation, flow simulation, dan juga plastik berupa injection plastik, dan sebagainya. Oke, dan untuk technical communication, mungkin tahap ini mencakup komunikasi teknis menggunakan alat seperti composer dan e-drawing untuk memastikan semua pihak memahami desain dan spesifikasinya. Lalu ada quality and manufacturing. Nah, untuk memasuki tahap produksi dan kualitas dengan alat seperti SolidWorks CAM dan juga inspection untuk memastikan produk yang dibuat sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Yang terakhir ada project data management, SolidWorks Manage, SolidWorks PDM, dan OnePart membantu dalam mengelola data proyek dan alur kerja. Jadi semua ini terintegrasi dalam platform 3D Experience
yang menghubungkan semua aspek desain, simulasi, dan project management dalam satu ekosistem terpadu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik pada hari ini. Mungkin untuk Mas Ando, waktu dan tempatnya aku persilakan. Monggo Mas Ando. Oke, terima kasih Mas Fadil. Oke, sudah terlihat jelas ya Mas Fadil ya? Share screen-nya. Sudah jelas Oke, Mas Ando. siap. Monggo Mas Ando. Oke, ini mungkin udah dijelasin ya sama Mas Fadil sebelumnya bahwa 3D Experience itu memiliki banyak produk, tidak hanya SolidWorks, tapi ada CATIA, Innovia, Simulia, dan beberapa produk lainnya. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita mungkin akan berfokus kepada bagian desain, engineering, dan juga simulation. Sebenarnya di 3D Experience itu ada 5 hal secara garis besar yang bisa kita lakukan, yaitu yang pada lainnya itu meliputi manufacturing atau production, governance, dan marketing atau sales. Nah, mungkin kita juga akan bahas sedikit ya tentang governance itu mengenai management things di 3D Experience. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan untuk mempermudah saya mengenalkan kepada Bapak Ibu mengenai 3D Experience, kita bakal mencoba melakukan beberapa penambahan desain atau komponen pada Resonant Bolter. Resonant Bolter ini sendiri itu merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk pada penambangan bawah tanah, di mana alat ini bisa melakukan pengeboran dan penanaman semacam support agar area di penambangan bawah tanah itu memiliki struktur yang lebih kuat dan lebih aman. Nah, nanti kita akan berfokus kepada si bagian boomnya. Nah, mungkin saya nggak bakal berfokus kepada desain penambangan atau alat berat, karena saya tahu beberapa dari Bapak Ibu itu berasal dari lini bisnis proses yang berbeda, ada yang dari manufaktur, ada yang dari packaging, dan beberapa lini proses bisnis lainnya. Jadi kita akan bahas ini secara general. Oke, kita akan bermulai dari part design, 3D part ya, seperti yang biasa kita lakukan itu kita mulai dari sketch, kemudian menambahkan beberapa fitur, apakah itu extrude, revolve. Nah, di situ mungkin nanti kita akan bisa lihat beberapa fitur yang mungkin dapat lebih mempercepat proses desain kita. Mungkin ada beberapa fitur yang belum Bapak Ibu ketahui. Nah, kemudian nanti juga kita akan lihat beberapa hal yang dapat dilakukan 3D Experience dalam kita berintegrasi bersama dengan apa itu baik manajer desain ataupun sesama desainer dalam sharing ataupun berbagi data file CAD yang kita punya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke drawing. Di sini kita akan memproyeksikan 2D drawing dari 3D part yang sudah kita buat. Itu bisa kita automasi dalam pembuatan dimensinya, kemudian menambahkan beberapa detailnya. Dan kemudian kita bisa langsung masuk ke assembly-nya. Di assembly kita bisa memanfaatkan explode view untuk melihat rincian atau detail dari komponen kita setelah di assembly itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa dilampirkan juga ke drawing-nya untuk memperjelas apa saja sih komponen yang ada pada drawing yang kita punya. Dan juga nanti dari export view ini juga bisa dimanfaatkan oleh pada departemen production untuk mempermudah mereka melakukan assembly, ataupun juga kepada departemen marketing agar mereka dapat memasarkan produknya lebih mudah dan lebih interaktif. Kemudian kita juga akan melakukan assembly pada main boom-nya. Di sini kita bakal ngedetect apakah ada part atau komponen yang mungkin bersinggungan antara satu sama lainnya. Nah, ini kita bisa deteksi sehingga desain kita dapat lebih optimal.
Kemudian kita lakukan simulasi. Di sini kita akan lakukan simulasi stress analysis linear static untuk mengetahui safety factor dari komponen yang kita buat itu sudah cukup baik atau belum, atau apakah ada beberapa hal yang ingin kita improve lagi mengenai desain yang telah kita buat. Oke, kemudian kita lakukan design check seperti yang tadi saya bilang untuk melihat detection persinggungan yang terjadi antar komponen. Dan ada beberapa manajemen setelahnya, seperti pengesavan ataupun sharing file kepada manajer desain atau sesama desainer. Oke, mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu untuk langsung ke demonya. Oke, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu sedikit mengenai 3D Experience Platform di web browser. Nah, di sini saya punya yang namanya Collaborative Industry Innovator. Nah, ini yang bakal salah satu role, kita sebutnya role ya Bapak Ibu. Jadi produk di 3D Experience itu kita sebutnya role. Nah, salah satunya yang paling fundamental di 3D Experience itu adalah Collaborative Industry Innovator. Nah, di sini ada banyak apps, banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita terhubung dengan 3D Experience Platform. Nah, salah satunya itu ada collaborative test. Nah, yang untuk collaborative test itu kita bisa meng-assign beberapa tugas, baik itu dari manajer desain untuk desainernya, ataupun mungkin sesama desainer untuk berkolaborasi melakukan atau mengerjakan tugas. Nah, kemudian juga ada 3D space. Nah, ini fisiknya, maksudnya data yang kita upload itu nanti akan berada di 3D space. Nah, untuk bookmark editor itu merupakan yang bakal nge-arrange atau mengatur. Jadi kan semua data itu ada pada 3D space itu. Nah, di sini kita bisa arrange atau kita bisa kotak-kotakan file tersebut seperti yang kita inginkan agar lebih rapi. Dan ada beberapa fitur lainnya seperti relation. Di relation ini kita bisa melihat hierarki dari part yang udah kita bikin. Itu misalnya sub assembly ini terdiri dari part-part apa saja. Nah, itu kita bisa lihat di relations. Kemudian di compare kita juga bisa membandingkan beberapa produk dalam satu interface. Oke, mungkin kita langsung saja ke SolidWorks-nya. Nah, di sini saya sudah buka SolidWorks 2024. Nah, di sini si 3D Experience sendiri itu udah terintegrasi dengan SolidWorks di satu interface. Jadi bagi Bapak Ibu desainer yang sudah menginstal SolidWorks misalnya, itu kita nggak perlu bolak-balik lagi ke si web browser ini buat kita berintegrasi dengan SolidWorks. Kita bisa akses 3D Experience itu langsung di SolidWorks-nya. Itu kita bisa ambil di bagian sebelah kanan, ini ada 3D Experience. Nah, kita bisa buka. Mungkin butuh login dulu terlebih dahulu. Di sini saya sudah login. Nah, di sini kita bisa akses beberapa fiturnya itu melalui kompas. Kita sebutnya kompas di sebelah sini. Nah, di sini saya coba cari ya, collaborative test. Saya akan mengecek apa saja tugas yang sudah desain untuk saya kerjakan. Oke, kita bisa buka collaborative test terlebih dahulu. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang selaku sebagai manajer desain itu kerap tidak memiliki satu pun CAD software yang terinstall di device-nya atau di hardware-nya. Nah, Bapak Ibu bisa akses melalui web browser di sini. Misalkan collaborative test. Yang ini udah kebuka. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu selaku manajer desain mungkin bisa menambahkan beberapa tugas untuk desainernya untuk berkolaborasi mengerjakan tugas tersebut. Misalkan saya buat di sini knuckle design. Misalkan seperti itu.
Oke, di sini Bapak Ibu yang selaku manajer desain itu bisa menambahkan beberapa informasi lainnya seperti prioritas dari si tugas tersebut, seberapa urgent sih tugas tersebut. Kemudian juga bisa menentukan kapan sih tugas tersebut berencana untuk mulai dikerjakan dan berencana untuk selesai dikerjakan, lengkap dengan estimasi durasinya. Juga Bapak Ibu dapat melampirkan beberapa file yang menjadi file pendukung untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, untuk para Bapak Ibu desainer, itu bisa melampirkan nanti setelah menyelesaikan tugas tersebut, bisa langsung melampirkan file yang telah dikerjakan itu ke kolaboratif test ini. Jadi, partner desainer lainnya ataupun manajer desain itu bisa langsung mengetahui hasil dari task yang sudah dikerjakan. Oke. Kita langsung saja di SolidWorks-nya sendiri. Saya sudah punya 5 task yang harus saya kerjakan. Di sini kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa informasi yang dibutuhkan seperti design and knuckle that will be used to complete the boom assembly. Oke, di sini kita diminta untuk mengerjakan satu desain knuckle. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa lampiran file yang akan membantu pekerjaan saya. Di sini ada resume markup. Nah, di sini salah satu fitur dari 3D Experience itu bisa membuat 3D markup. Jadi saya bisa buka di sini. Nanti untuk 3D markup sendiri itu masih bisa dibuka di web browser. Nah, seperti ini. 3D markup di tugas pertama. Nah, di sini kita bisa membuat ataupun menerima informasi terkait apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan tugas yang diberikan. Jadi markup tidak selalu melulu untuk mengenai revisi, tapi juga bisa untuk mengarahkan tugas yang akan diberikan. Nah, di sini saya diberi markup, diberi informasi untuk menambahkan knuckle pada bagian boom assembly, pada bagian boomnya. Oke, di sini jadi kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan sudah terlampir beberapa filenya. Oke, berarti kita langsung saja untuk membuatnya seperti biasa di SolidWorks, new part. Oke, seperti biasa kita mulai melalui sketch. Oke, mungkin beberapa Bapak Ibu desainer yang belum tahu, jika ingin lebih cepat keluar dari sketch itu bisa klik kiri 2 kali ya. Kita bisa langsung keluar dari sketch untuk mempercepat proses desain kita. Kemudian untuk extrude, ini bisa langsung ditarik saja. Ini jika kita tekan M, dia bakal berubah menjadi orientasinya di middle. Saya mau taruh ini di 150. Oke, ini jadi 150. Kemudian saya mau si sketch ini saya copy, Ctrl C ke plan di sebelah sini. Saya buka sketch baru di sini, paste. Nah, dalam sketch juga kita bisa manfaatkan fully defined sketch untuk mendefinisikan beberapa dimensi dari si sketch lengkap dengan constraint-constraintnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot lagi ngasih dimensi satu-satu pada geometri yang udah dibuat. Di sini saya ganti 160. Oke, keluar dari sketch, saya extrude lagi. Ini sebesar 150 juga. Orientationnya middle. Saya ganti dulu di sini 150. Oke, untuk ini mungkin 120 cukup. Dulu, oke. Kemudian di bagian top plane kita desain lagi. Kita menggunakan center line. Saya mau kasih garis sumbu terlebih dahulu untuk memudahkan saya membuat sketch yang lainnya.
Nah, di sini kita bisa gunakan juga yang namanya sebentar. Nah, jika Bapak Ibu belum tahu, itu jika kita gunakan keyboard keyboard S pada SolidWorks itu akan muncul namanya scroll window. Nah, ini shortcut favorit saya. Jadi untuk saat kita tekan S, itu kita bisa tambahkan beberapa fitur lainnya di window kita. Misalkan saya mau tambahkan apalagi arch misalnya. Nah, itu saya tinggal tambahin ke sini, dia bakal nambah di shortcut Windows yang saya miliki. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi balik ke atas toolbar yang di atas ini. Jadi kita bisa mendesain lebih cepat. Nah, kita ambil lagi center line, sudah kita ambil rectangle. Ini saya coba 270 aja. Oke, kemudian kita ulangi di sini 70. Oke, kemudian kita juga bisa definisikan garis sumbu ini jika Bapak Ibu ingin sketch yang benar-benar istilahnya itu benar-benar mirror ya. Itu kita bisa manfaatkan yang namanya si dynamic mirror entities. Jadi kita ubah line ini sebagai dynamic mirror entities. Jadi ketika kita ingin membuat sketch pada bagian atas dari center line ini, dia akan langsung otomatis mengcopy pada sisi lainnya. Nah, di sini kita buat seperti ini dulu. Kita akan buat knuckle-nya. Oke, jika sudah kita bisa lengkapi dimensinya. Di sini. Di sini itu kurang lebih kita di angka 25. Oke, dan dimensi terakhir di sini 50. Oke. Nah, lagi-lagi di klik kanan, jika kita klik kanan itu ada grafik area yang memungkinkan kita juga untuk menambahkan shortcut kembali. Jadi di SolidWorks itu banyak shortcutnya. Jadi di sini kita juga bisa tambahkan shortcut. Misalkan saya mau menambahkan extrude cut, shortcut dari extrude cut. Nah, itu saya tinggal drag dan drop di bagian grafik area ini, kemudian oke. Nah, jika kita klik kanan itu bakal ada shortcut lagi yang akan membantu kita mempercepat dalam melakukan desain. Nah, di sini saya coba pakai ya, shortcut. Saya ambil pada bagian ini, kemudian saya ingin pada orientasinya mid plane itu sebesar 100 120 ya, 120. Oke. Oh, bentar, seharusnya bukan extrude ya, extrude biasa, bukan yang cut. Itu kita pakai midline 120. Oke, kemudian sketch yang sebelumnya kita buat itu bisa kita manfaatkan kembali untuk melakukan fitur lainnya seperti extrude cut. Di sini saya coba ambil extrude cut dan pilih pada sketch yang ini. Saya pilih kontur yang petak ini untuk memotong semua bagian yang ada through half-cut. Oke. Kemudian kita juga bisa pakai yang namanya delete face untuk menghapus beberapa permukaan yang tidak diperlukan. Delete and patch. Oke, cukup bagus. Terakhir kita tambahkan fillet pada bagian yang diperlukan. Oke, di sini saya tambahkan di
Filletnya di 10 mili. Saya ingin tambahkan semua edge yang ada 10 mili. Oke. Oh, sebentar. Mungkin tidak semuanya, hanya beberapa. Sepuluh 9. Oke, sebentar, full preview. Mungkin ini bukan 120 ya. 20, 25 mili, 90, 120. Berapa bagian saja. Saya coba manual ya. Di bagian sini. Bukan face. Sini, di tepi ini. Tidak perlu, di bagian H3 nggak perlu ya. Di sini dan di sini. Oke. Oke, mungkin kurang lebih itu untuk knuckle ya, Bapak Ibu. Jadi jika kita sudah melakukan 3D design, itu kita bisa lanjut ke 2D drawing-nya. Di 2D drawing itu kita harus save dulu ini. Untuk file ini saya coba save dulu di lokal ya. Nanti kita akan coba save di 3D Experience jika semua udah kelar ya. Sebelumnya saya coba dulu di lokal untuk mengetahui 2D drawing-nya. Oke, pada tab file itu kita bisa menambahkan, membuat drawing part yang baru. Kita tentukan dulu template yang ingin digunakan. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahin tampak atasnya mungkin. Kemudian proyeksikan terhadap tampak sampingnya. Oke. Klik OK terlebih dulu. Oh, mungkin kita bisa tambahin juga proyeksi di isometriknya. Isometric drawing di bagian sini. Itu dengan warna ya. Oke. Oke. Pada bagian tampak depannya, itu kita bisa tambahkan dimensi secara otomatis menggunakan model items. Di sini kita select all. Ya. Nah, maka akan muncul beberapa dimensi yang dibutuhkan. Kita bisa rapikan, tinggal di drag semua, ambil auto range. Oke, nggak apa-apa, mungkin sedikit berantakan, tapi saya mau coba lebih percepat. Di sini, ya oke, knuckle yang kita buat sudah siap dan bisa kita save. Ini kita coba save di bagian si 3D partnya. Nah, saya mau save ke save as. Maaf, bukan ke lokal tapi ke 3D experience-nya. Kali dulu ke My Session. Di sini kita bisa lihat beberapa part save with option. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa tentuin dia itu direvisi berapa. Jadi karena kita baru mengerjakan part tersebut, jadi tidak ada revisionnya yang terdefinisi. Di sini kita bisa pilih bookmark di mana file ini akan tersimpan, dan juga ini 3D space yang saya bilang tadi. Jadi dia tersimpan, kalau 3D space saya itu DZ demo space. Oke, untuk bookmarknya saya pilih di bagian
di bagian resume demo. Oke. Demo bookmark, resume demo, apply. Oke. Sebentar. Ini dia. Bentar. Oke. Masih loading. Oh, di sini saya coba entas dulu ya untuk yang tes ini. Ini terlalu banyak tab yang saya buka. Coba entas dulu. Oke, kita coba buka lagi dari awal. Mungkin itu untuk tugas yang pertama ya. Itu sudah saya kerjakan. Kita bisa lanjut ke bagian yang kedua. Nah, untuk mengakses si SolidWorks menggunakan 3D Experience sendiri, itu kita bisa aksesnya melalui role di sini. Jadi, untuk mengakses 3D Experience itu disambungkan ke SolidWorks, itu kita punya 3 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, itu kita punya si SolidWorks Desktop. Jika kita punya SolidWorks Desktop yang sudah terinstall di hardware kita, itu kita bisa beli role-nya yang namanya di 3D Experience itu Collaborative Designer for SolidWorks. Nah, itu semacam plugin yang akan menghubungkan si 3D Experience platform ini dengan SolidWorks Desktop yang sudah kita punya. Nah, yang cara kedua, itu kita bisa gunakan yang namanya 3D Experience Works. 3D Experience SolidWorks. Jadi, hampir mirip, sangat mirip dengan SolidWorks Desktop yang kita punya, hanya saja pada 3D Experience SolidWorks itu license yang kita punya bersifat term license, name user. Jadi si license itu bakal tertanam di salah satu account email. Nah, jadi maka dari itu mungkin Bapak Ibu bisa install si 3D Experience SolidWorks ini di mana aja, selagi Bapak Ibu masih bisa mengakses email yang Bapak Ibu gunakan buat login di 3D Experience. Nah, juga untuk name user itu license-nya biasanya bersifat subscription ya, tahunan. Jadi udah nggak perpetual lagi seperti yang di desktop. Juga cara yang ketiga, itu kita bisa gunakan yang namanya SolidWorks Cloud. Nah, itu versi SolidWorks yang benar-benar udah di cloud full di browser atau di cloud. Nah, jadi berbeda dengan si 3D Experience SolidWorks ataupun SolidWorks Desktop yang kita hubungkan dengan Collaborative Designer for SolidWorks ini. Mungkin nilai plusnya dari 3D Experience SolidWorks dengan SolidWorks Desktop kolaboratif yang kita gunakan itu kita bisa hybrid. Kita bisa mungkin sementara
simpan file tersebut di lokal, juga bisa simpan file tersebut di on cloud. Oke, di sini kita mulai lagi. Saya buka aksesnya kembali di si collaborative test. Nah, untuk yang pertama itu sudah selesai mengerjakan 3D partnya. Kemudian yang task kedua kita coba untuk buat assembly-nya. Nah, di sini di collaborative test sendiri, maaf sebentar. Nah, itu kita sebelumnya, ini saya lupa ya, misalkan saya ingin mengerjakan yang 002 nih. Di sini saya bisa geser ke inward. Nah, setelah saya geser ke inward, itu yang memberikan tugas ini kepada saya ataupun yang berkaitan dengan tugas ini, itu bakal mendapatkan notifikasi bahwasanya si task ini akan mulai dikerjakan. Dan juga kita bisa tinggalkan pesan nih. Oh, ini saya lagi ngerjain. Mungkin di komen ini bisa untuk berkomunikasi atau hanya mungkin untuk memberikan history bahwasanya apa saja sih update-update yang udah dikerjain pada tes ini. Kemudian pada tes ini jika kita pindahkan ke inward, itu kita juga bisa mengubah di bagian information, itu progresnya udah sejauh mana sih, kita bisa ubah. Di sini mungkin masih 10%. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Di sini saya diminta untuk membuat assembly dari Knuckle Kit menggunakan existing komponen yang udah ada. Nah, dan enaknya lagi di 3D Experience Platform, saya akan mendapatkan beberapa attachment file dari yang memberikan saya tugas. Anggaplah manajer desainnya. Di sini saya bisa menambahkan file tersebut langsung, cukup drag and drop file tersebut ke SolidWorks interface saya. File open, wait, tunggu, ini close dulu. Oke. Saya checklist. Oke, jadi tinggal drag and drop, kita bisa dapat file tersebut yang udah di attachment tanpa harus mencari-cari terlebih dahulu. Kemudian di sini, nah, semisalkan saya ingin mengakses file yang lain yang ada di 3D Experience Platform, tapi seingat saya itu file tersebut berada pada subassembly linkit. Di sini saya cuma butuh cari yang namanya linkit. Cari. Sebelumnya saya filter terlebih dahulu karena ada banyak hasil pencarian. Di sini saya butuhnya yang 3D aja, 3D part. Nah, bakal muncul subassembly linkit. Jika saya klik, saya bisa melihat beberapa informasi terkait dari linkit. Nah, berikut ada beberapa informasi, revisinya A1, kemudian creation date-nya kapan, dan yang bikin siapa. Kemudian saya juga bisa lihat previewnya pada bagian yang kirinya. Preview dari si subassembly tersebut. Oke. Nah, oke, memang benar ini part yang ingin saya cari, yaitu flange bronze bearing. Di sini kita bisa lihat beberapa part yang terakit dalam subassembly tersebut. Ada 4 flange bronze bearing dan 1 link part. Nah, di sini saya butuh flange bronze bearingnya nih. Nah, jadi saya cuma butuh drag and drop di sini untuk mengambil file tersebut. Kemudian saya bisa tambahkan langsung ke sini. Oke. Nah, mungkin yang belum Bapak Ibu tahu juga, di SolidWorks itu ada namanya Smart Feature. Nah, di Smart Feature itu kita bisa tambahin beberapa fitur atau reference yang bakal ikut nyaplok ke assembly-nya. Jadi misalkan di bagian reference, di bagian fitur itu ada namanya bearing board, fillet, dan chamfer. Nah, saya coba kasih lihat dulu. Di sini saya aktifin dulu ya si
smart fiturnya. Oke. Oh. Not rebel error. Rebel lagi. Sebentar, ini bagian knuckle 002. Ada error di bagian smart. Oh, kebanyakan. Saya delete dulu. Sudah ada knuckle yang 002 ya. Saya hapus dulu yang ini. S2L. Oke, saya tambahin lagi, cari linked. Di teksnya ambil yang 3D. Kita ambil relations. Si fence-nya kita masukin ke assembly, kemudian kita masukkan aktifin smart fiturnya. Oke. Nah, di sini agar mempermudah untuk saya jelaskan, saya coba dulu masukkan ke drawingnya. Saya paste terlebih dahulu. Di bagian D, tes. Konteks. Oke, Oke, jika sudah di save, kita buat drawingnya. Kita browse. Oke, kita ambil proyeksi tampak depan, tampak bawah. Oke. Ini saya coba potong ya. Kita lihat smart fitur yang dilakukan dari SolidWorks. Itu kita bisa potong terlebih dahulu drawingnya, section view, seperti biasa. Oke. Coba potong. Mungkin ini ya. Oke. Nah, di sini jadi dengan smart fitur tadi, si assembly kita, si knuckle, itu dia bakal otomatis kepotong. Karena dari smart fitur itu udah ditentuin sebelumnya buat motong, seperti bakal ngasih fillet pada ujung dari si bearingnya tadi. Kemudian melubangi sekitaran dari si bearing tadi, juga nambahin chamfer pada bagian sudut ini. Nah, itu salah satu biasanya smart fitur ini dimasukkan ke dalam komponen, di mana komponen itu bakal dimasukin lagi ke library. Nah, itu bakal mempercepat pekerjaan kita dalam mendesain. Oke. Kita selesaiin dulu. Kita tambahin lagi satu lagi di sini. Jika Bapak Ibu ingin copy part tertentu, itu kita bisa ambil di sini, kemudian tekan Alt, tahan Alt, tinggal tarik. Oh, maaf, di sini udah hidup itunya. Kita pergi ke bawah sini. Saya copy dulu aja. Kita bisa kita match seperti biasa. Konsentrik dan coincident. Jika sudah, kemudian saya ingin tambahin lagi beberapa part. Di sini saya punya yang namanya expander pin kit. Saya drag and drop. Nah, ke bagian sini saya drop di sini. Oke.
Dan satu lagi di bagian sebentar ini di satuan nggak bisa, coba dulu. Oh, bentar, satu-satu didelete dulu. Kita coba tambahin lagi di sini. Masukin aja. Oke. Kita bagian ini tambahkan beberapa constraint. Di sini constraint kita pakai constraint width. Kemudian pada bagian ini kita pakai constraint width. Oke, dia jadi bakal ke constraint sejajar kiri dan kanan. Bagian ini juga. Oke. Oke, itu untuk task yang kedua ya. Oke, ini save change. Yang kedua. Oke, jika sudah mungkin oke. Sini saya coba drag. Oke. Nah, kita lanjut yang tiga, yaitu information. Tugas yang ketiga itu kita diminta untuk melakukan pengecekan apakah si knuckle kit itu fit dengan si boomnya, apakah ada interference yang terjadi di assembly tersebut. Saya coba buka knuckle kit yang udah dikirimin. Close dulu. Oke, kita coba buka. Open all reference. Oke, close aja. Oke, ini ada knuckle kit. Ini mengecek. Oke, berarti kita harus buka si boomnya ya. Boomnya itu ada di tas pertama. Coba buka si boomnya dulu, boom assembly. Oke. Oke, ini boom assembly-nya. Jadi knuckle kit yang udah kita buat itu mau di-assembly ke boomnya. Oke, jika sudah kita buka kembali si knuckle kit yang ingin kita tambahin. Kita bisa drag lagi si knuckle kitnya. Drag, drop. Oke, muncul, klik. Oke, dia bakal masuk di sini. Kita coba copy. Satu lagi yang. Oke, mungkin jika Bapak Ibu belum tahu itu kita bisa nge-mat itu langsung ya. Pakai smart mat itu di keyboard bisa tahan alt. Bagian yang ingin kita mat. Sini concentric mat, oke dulu. Dan saya mau mat yang satunya lagi. Bagian ujung.
Oke. Pada bagian ini saya mau ini dulu deh. Kita ratakan ya, agar si knuckle kit itu berada di tengah-tengah dari sampingnya. Oke. Kemudian yang satunya juga coba di bagian ini. Maaf. Aktif, diulang lagi. Weight mat. Oke, jadi udah rata atas bawah. Oke, juga sudah kita sambungkan ke si hidroliknya, ke si pistonnya ini. Kita bisa pakai mat biasa ya, concentric mat di pada bagian yang ini. Concentric. Basement and over. Sebentar. Ada bagian mat yang coba lurusin dulu. Oke. Bagian ini dan ini kita mat concentric. Oh, dia nggak mau gerak. Coba kita turunin dulu. Oh, oke, aman. Kemudian di bagian satunya lagi. Ini ke bagian si knuckle kit yang lainnya. Sebentar, ini ada mat yang berlebih ya. Ada overmat. Coba lurusin dulu si knuckle kitnya. Kita dekatkan. Oke. Kemudian kita mat lagi di bagian konsentrik. Oops. Oke, kita biarkan dulu. Ya, oke. Oh, di bagian width ada banyak mat yang bertabrakan ya. Sebentar, kita coba Ctrl Z dulu. Bagian ini sudah aman. Wheel ulang. Oke, di sini masih aman. Sebentar, coba di tempat ini kita luruskan si knuckle kitnya dengan kita coba lagi ini dikonsentrik dengan si knuckle kitnya. Oh, seharusnya tidak masalah ya. Sebentar. Biasa.
Iya. Oke, di sini kita udah made beberapa part dari si boom assembly-nya. Nah, di sini kita bisa cek nih, apakah ada terjadi beberapa benturan pada desain yang udah kita buat. Bisa cek di move component. Oke. Nah, pada collision detection kita pilih ini, kemudian kita hanya beberapa part yang mungkin untuk bertabrakan itu adalah si hidroliknya dengan bagian hidrolik guardnya. Mungkin kita coba di hidrolik ini dengan hidrolik guardnya. Kemudian kita bisa geser-geser si boomnya ini. Oke, jika naik terus, oke, dia bakal bunyi yang menentukan bahwa memberi tanda juga bahwa si hidrolik ini berbenturan dengan sisi silinder guardnya. Nah, di situ berarti kita perlu mengubah si silinder guardnya. Kita coba cari silinder guard, kita edit. Mungkin itu di bagian sketch-nya. Bukan yang ini. Oke, yang ini. Kita tambah panjangnya mungkin sekitar 300 mili ya. 325 coba. 25. Oh, maaf. Terlalu kecil, 325. Oke. Oke, kita update. Oke, jadi lebih lebar. Kita coba lagi di move komponen. Collision detection. Hanya beberapa komponen ini. Kemudian kita drag lagi. Apakah dia bisa naik sampai atas hingga pistonnya mentok ya? Oke, ini udah mentok. Oke, so far aman. Berarti kita udah selesai dengan tugas yang ketiga, check fit in boom assembly. Kemudian kita langsung lanjut ke tugas yang keempat. Nggak usah di save dulu biar mempersingkat waktu. Di sini exploit view dan boom documentation. Oke. Kita drag and drop lagi. Nah, di sini kita bisa buat export view yang mana itu bisa mempermudah untuk bagian production, departemen production memahami assembly yang telah kita buat. Kita putar dulu di bagian ini, kemudian ambil export view. Nah, di export view, jika kita udah di part tertentu, jika kita sudah melakukan export view, itu kita bisa reuse lagi di assembly lainnya. Misalkan si expander kit ini sudah dibuat terlebih dahulu export view-nya. Jika kita ingin reuse lagi, kita bisa gunakan fitur ini, reuse sub assembly export. Oke, dia bakal nge-explode yang mana itu bawaan dari si sub assembly expander kit ini. Juga pada bagian ini. Oke. Dua part yang kita tambahin sebelumnya itu kita bisa explode lagi. Nah, to close, kita buka lagi. Edit fitur. Kita pilih dua part yang ingin kita explode. Kemudian bisa checklist auto space komponen supaya dia nge-explode dengan jarak yang udah auto space. Ambil jarak di 130. Oke, kemudian di bagian edit lagi. Di bagian bawahnya belum terdefinisi. Di bagian ini, nah kalau nggak ikut, delete. Kita bisa geser ke bawah itu sebesar 130 juga ya.
Oke, kemudian cukup bagus. Kemudian kita bisa lanjut ke drawingnya. Make drawing from assembly. Pilih template. Nah, di sini kita bisa tambahin lagi drawing dari si knuckle kit-nya. Namun yang berbeda, kali ini kita bakal nambahin si isometric explode view-nya. Ini 1:2. Ini oke. Mungkin kita akan gunakan yang lebih kecil ya, karena kita mau masukin explode view-nya. 1:4 sepertinya cukup. Kita refresh. Kita masukkan si explode view-nya. Symmetric explode. Oke. Kemudian kita bisa masukkan auto balon ya, auto balon ke si explode view-nya untuk mengidentifikasi apa-apa aja komponen yang ada di si explode view ini. Oke, kita bisa range. Mungkin explode view-nya kita perkecil sedikit. Oke. Mungkin saya mau geser ke samping ini. Explode view-nya di bagian kiri. Kemudian tambahkan informasi sedikit di bagian tampak depannya. Yes. Cukup banyak. Kita range. Ini karena sudah ada expander kitnya. Lalu dimensinya cukup begini. Bahkan si bill of materialnya. Bill of material dari si explode view ini. Apa-apa aja sih komponen yang ada di knuckle kit yang kita punya. Oke, kita bisa lampirkan di ujung gambar. Oke, seperti itu. Oke, kita selesai dengan si ensure all reference document are up to date. Oke, kemudian kita balik lagi ke si 3D part-nya. Kita bakal coba save di 3D experience-nya. Kita coba ke my session. Oke, kita coba save with option. Ada beberapa part di sini yang akan kita save sebagai sub assembly. Oke, no modification. Apa? Kemudian save all. Nah, di sini kita coba bikin revisi baru ya dari yang udah kita buat. Save. Oke. Mungkin kita bisa sekedar lakukan save and revision. Oke, kita balik dulu ke collaborative test. Oke, ini sudah selesai. Oke, saya coba remove dulu ya. Nah, di sini semisalkan Bapak Ibu sudah selesai nge-save si partnya atau sub assembly-nya, itu kita bisa langsung lampirin ke deliverables. Jadi semua tim yang terkait dari tugas ini itu bisa mengetahui dan bisa ngecek langsung part yang udah Bapak Ibu update, itu yang udah direvisi. Jadi kita bisa drag and drop aja langsung ke deliverables-nya.
Oke, kemudian di bagian akhir, kita coba dulu. Di bagian akhir itu pada bagian yang tugas kelima. Di sini kita diminta untuk mensimulasikan Knuckle Kit apakah bisa bertahan di beban 10.000. Nah, di sini juga udah dilampirin resonance marknya. Kita coba lihat di yang 5. Oke, nah di sini kita diminta untuk mensimulasikan si Knuckle Kit yang udah ditambahin rod A, ini rod A, sebesar 100 Newton di bagian ini dengan 35 derajat. Oke, kita langsung aja coba di file, kita buka si Knuckle Kitnya. Oke. Close dulu, oke. Kemudian kita tambahin si rod A-nya ke assembly. Oke. Yes. Oke, kemudian tambah beberapa constraint lagi sesuai dengan yang constraint. Itu dengan sudut 35 derajat. Dan ini kita oke, constraint-nya sudah cukup dan kita bisa suppress beberapa part yang tidak perlu. Mungkin beberapa part ini jika terpasang ataupun tidak itu tidak akan mempengaruhi kekuatan dari sub assembly yang akan kita analisa. Jadi saya mau coba kurangin dulu. Sedikit banyaknya ini akan mempercepat proses dari simulasi yang akan dilakukan. Oke, di sini kita suppress, kita ambil analisanya di bagian sini. Kita bakal coba simulation stress analysis. Oke, sedang proses. Oke, simulation. Sudah 3.20. Oke. Siap, sebentar kita coba new study. Stress analysis. Oke, seperti biasa kita tentukan materialnya apa, kemudian fixture-nya di mana. Kita fix di bagian ini, bagian pinnya, kemudian kita fix roll fix yang hanya mengunci pada satu aksis. Kemudian kita bisa beri pembebanannya 100.000 Newton di bagian rod A-nya. Itu 100.000. Oke, 100.000 dan bisa langsung kita running. Oke, sebelumnya jika Bapak Ibu mungkin terkendala di bagian meshing, itu kita bisa custom juga ya bagian meshingnya. Mungkin ada beberapa bagian detail ataupun sudut yang tidak bisa di meshing dengan general. Nah, yang kali ini kita pakai meshing dengan defaultnya SolidWorks karena tidak ada beberapa detail yang sangat kecil. Jadi kita pakai default dulu. Untuk meshingnya sendiri itu yang digunakan itu adalah tipe tetrahedral. Oke, mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Harusnya tidak akan lama. Analisanya cukup simple. Oke, di sini kita dapat melihat beberapa hasil, yaitu stres yang ada, kemudian perpindahannya atau deformasinya, kemudian ada regangannya. Di sini kita juga bisa tambahkan
label untuk safety factor dari si komponen kita. Nah, di mana umumnya safety factor itu bernilai 1 yang merupakan perbandingan dari tegangan izin dengan tegangan kerja yang kita punya. Di sini kita dapat nilai 3,2 dan ya oke, cukup aman. Tapi mungkin jika Bapak Ibu masih belum puas dengan hasil tersebut, mungkin kita bisa melihat di mana sih titik terendah dan tertinggi dari safety factor yang kita punya. Itu ada di bagian fillet si knuckle kit kita, di bagian sini. Nah, itu nanti mungkin jika ingin hasil yang lebih optimal, kita bisa mungkin memperlebar si filletnya untuk meredus tegangan terkonsentrasi yang ada pada bagian filletnya. Oke, mungkin jika sudah, kita bisa save dan drag and drop lagi ke bagian task yang kita miliki. Dan jika sudah selesai, benar-benar selesai, kita bisa pindahkan lagi ke bagian complete, sehingga semua tim dan manajer desain itu tahu bahwa kita sudah mengerjakan atau menyelesaikan task tersebut. Oke, kira-kira itu dari saya yang saya dapat sampaikan melalui webinar ModeSim kita pada kali ini, mengenai ModeSim seamlessly integrated with SolidWorks dan 3D Experience. Oke, mungkin kurang lebih begitu, Mas Fadil. Siap, Mas Wando. Oke. Mungkin aku izin share screen lagi kali ya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Ando. Mungkin aku minta bantuan Bapak dan Ibu semuanya nih. Punten minta tolong untuk dibantu diisi untuk feedback formnya. Karena mungkin nantinya ya Mas ya, next webinar ataupun seminar maupun hands-on workshop, mungkin kita coba bahas lah sesuai feedback form ya, yang terbanyak ya Mas Ando ya, topik setelahnya. Gitu paling Bapak Ibu. Paling kita kasih waktu, karena ini udah mepet juga ya Mas waktunya, kita kasih waktu 2 menit paling ya Mas Ando ya. Monggo Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab kali ya Mas Ando. Ya. Oke, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan emang ada pertanyaan, monggo ditaruh di kolom chat juga nggak apa-apa, atau di kolom Q&A juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Oh iya Mas Ando, aku mau nanya nih Mas sambil nunggu yang lain. Mungkin ada yang mau nanya juga kali Mas sambil mikir juga. Mas, kalau misalkan untuk berintegrasi antar user, manager, sampai ke C-level itu membutuhkan SolidWorks desktop yang latest update atau bisa dengan any version, Mas? Sampai ke version tertua, Mas. Oke, untuk itu, jadi kan kita punya 3 cara ya untuk berintegrasi dengan SolidWorks dengan 3D Experience. Nah, untuk yang di desktop, itu kita bisa pakai version existing yang udah ada sekarang. Tapi untuk yang si 3D Experience SolidWorks sama SolidWorks on Cloud, nah itu emang biasanya otomatis update dari si SolidWorks-nya. Kurang lebih begitu, Mas Fadil. Oke. Siap, Mas Ando. Nah, ini satu lagi Mas, misalkan nih Mas, aku sebagai manajer, udah nyaman nih pakai Inventor. Nah, untuk user aku mau aku beliin SolidWorks nih Mas, ya kan? Nah, otomatis yang dimana kalau kita lakukan pembelian untuk si SolidWorks itu akan include dengan kolaboratif ini ya Mas ya. Namun hanya satu saja. Nah, dari kata itu bisa nggak sih Mas antara si manajer itu, saya ya terutama pengguna Inventor, jika user saya menggunakan SolidWorks, apakah bisa Mas berintegrasi antara Inventor dan juga SolidWorks Mas? Oke, siap. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi itu bisa. Jadi si SolidWorks sendiri, si 3D Experience sendiri, itu saya coba kasih lihat ya, bentar. Itu kita nggak cuman bisa berintegrasinya ke si SolidWorks doang. Nggak menutup kemungkinan dengan CAD software yang lainnya ya. Saya coba share screen di sini, buka kelihatan nggak Mas Fadil? Kelihatan Mas Ando. Oke. Nah, role ini, Collaborative Designer for SolidWorks ini, tidak hanya untuk SolidWorks, jadi ada beberapa role
yang diperuntukkan untuk CAD software lain, misalkan Inventor, NX. Nah itu jadi nanti role-nya itu collaborative designer for Inventor, kemudian ada lagi collaborative designer for NX, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa nih berintegrasi tidak hanya sesama pengguna SolidWorks, tapi pengguna CAD software lainnya. Begitu kurang lebih, Mas Fadil. Berarti tidak memungkinkan untuk kalau misalkan si 3D Experience ini hanya bisa berintegrasi dengan software dari Dassault System, katakanlah CATIA gitu ya Mas. Berarti di luar Dassault System pun untuk 3D Experience ini bisa berintegrasi lah ya Mas Ando. Betul banget, betul. Siap Mas Ando. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin karena udah 3:30 juga ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu ada yang masih penasaran mungkin. Jadi seberapa sering SolidWorks digunakan di dunia industri itu ya saya belum keliling dunia, tapi setahu saya itu cukup luas ya di dunia industri ya, karena pekerjaannya pun itu ya saya yang dari mahasiswa dulu ya, itu mahasiswa banyak yang familiar dengan SolidWorks. Jadi mungkin beberapa perusahaan lainnya itu menjadikan pertimbangan mereka untuk membeli software SolidWorks ini karena mereka bakal lebih mudah mendapatkan tenaga kerja yang udah ahli menggunakan si SolidWorks ini sendiri dibandingkan dengan CAD software lainnya. Nah, dan juga apakah ada software lain yang digunakan dan apa yang membuat penggunanya berbeda-beda. Jadi kalau untuk software lainnya itu tentu ada. Di mana SolidWorks sendiri itu merupakan software CAD dengan bahasa pemrograman yang paling sederhana. Itu setara dengan mungkin Inventor kalau di Autodesk, kemudian di Siemens itu ada namanya Solid Edge. Nah, itu setara dengan beberapa software tersebut, dan ada CAD software yang lebih advance lagi seperti CATIA. Nah, itu mungkin setara dengan NX di Siemens. Nah, itu penggunaannya berbeda-beda karena fitur yang ada pada CAD software tersebut juga berbeda. Nah, kenapa kita nggak belinya CATIA aja langsung, NX aja langsung? Nah, itu kadang overkill. Kadang kita cuma butuh modeling yang simple, tidak sekompleks mungkin yang bisa dilakukan CATIA. Dengan misalkan biasanya CATIA itu sering digunakan untuk modeling yang kompleks, terlebih pada bagian surfacing. Nah, itu kadang kurang kemampuannya di SolidWorks. Nah, itu kita bisa gunakan CATIA. Nah, mungkin itu ya yang menjadi pertanyaan Pak Adam, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya Mas Ando. Kalau misalkan mungkin nambahin juga dikit, mungkin kalau memang kayak tadi Mas Ando bilang soal CATIA itu ketika desainnya simple, betul kata Mas Ando, itu akan overkill karena sebetulnya basicnya CATIA itu kan memang banyaknya industri yang digunain untuk pakai CATIA ini memang dari aerospace ya Mas, kurang lebih ya Mas ya. Benar. Baik untuk desain fuselage dan sebagainya dari pesawat lah mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ketika untuk desain simple mungkin akan memakan investasi yang besar ya untuk software CATIA. Seperti itu sih Pak Adam. Mungkin ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita kasih 1 menit lagi kali ya Mas Ando, 35 kita. Ya, boleh. 1 menit terakhir. Mungkin Bapak Ibunya udah prepare mau pulang nih ya, jam 4. Iya ya Mas. Oke, mungkin udah nggak ada lagi Mas Ando yang mau bertanya. Paling kita Mas Ando kita udahi saja Mas webinar kali ini karena sudah 1 jam lebih juga. Untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan dari topik webinar hari ini mengenai 3D Experience ya Mas Ando. Semoga apa yang disampaikan Mas Ando tadi mengenai 3D Experience dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan apabila Bapak Ibu masih ada pertanyaan setelah webinar ini, jangan sungkan-sungkan ya Mas Ando untuk menghubungi kami kembali, menghubungi saya juga boleh, menghubungi Mas Ando juga boleh. Mungkin untuk kontak saya Mas Ando yang tertera di layar Bapak dan Ibu semuanya nih.
Paling juga kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang mau request untuk online meeting atau offline meeting, ya Mas Hando, mungkin dari kita juga monggo ya Mas, nanti kita atur jadwalnya, Siap, atau kita main ke tempat Bapak Ibu, mau minta di presentasiin lebih lanjut juga monggo. Gitu. Paling untuk itu dari kami, terima kasih banyak Bapak Ibu, kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, makasih Mas Hando. Ya, terima kasih.